Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Mahmud Yunus berjumpa lagi di channel YouTube Yunus Indonesia. Channel YouTube yang membahas tentang skripsi dari pengajuan judul sampai membuat kesimpulan yang endingnya membuat artikel untuk dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional atau di jurnal internasional bereputasi. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar membahas membuat latar belakang penelitian skripsi. Bagaimana trik tips agar bisa membuat latar belakang masalah skripsi dengan cepat dan tepat. Baik, saya ada contoh latar belakang dari skripsi mahasiswa, ya, yang berjudul Analisis Rantai Nilai Value Chain Budidaya Jambu Air di Desa Meranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Ya. Seperti pada video sebelumnya, ya, cara membuat proposal yang baik dan benar yang sudah saya upload di channel Yunus Indonesia, sudah saya jelaskan. Apabila judul sudah di ACC, maka segeralah menghubungi dosen pembimbing dan segeralah membuat proposal skripsi. Proposal skripsi awalnya itu latar belakang. Jadi ini yang sangat menentukan, ya, ketika mahasiswa akan membuat proposal skripsi. Ya. Awalnya adalah latar belakang. Jadi kalau mahasiswa bingung bagaimana memulai penulisan, ya, di latar belakang, maka ini akan memperlama, ya, membuat proposal skripsi. Jadi saya buatkan videonya agar mahasiswa memiliki gambaran sehingga cepat membuat latar belakang penelitian pada skripsi. Baik. Ketika membuat proposal, yang harus diketahui adalah membuat proposal penelitian sesuai dengan pedoman. Setiap fakultas itu punya pedoman pembuatan skripsi masing-masing. Setiap universitas memiliki pedoman penulisan skripsi masing-masing. Jadi pastikan saudara memiliki buku pedoman tersebut, ya, dan saudara membuat latar belakang sesuai dengan pedoman tersebut. Baik. Umumnya proposal skripsi itu, ya, atau skripsi, ukuran kertasnya adalah A4, ya. Secara formal ukuran kertasnya adalah A4. Jadi saudara pastikan ukurannya sudah A4 belum? Oh, ternyata belum. Rubah dulu, ya, sesuai dengan mayoritas itu A4, ya, termasuk di FPIPSKR Universitas PGRI Semarang, ya, di buku panduan adalah A4 ukuran kertasnya. Dan kita lihat, ya, di buku panduan. Nah, ini ada buku panduan. Lihat untuk isi proposal, ya, untuk isi proposal hurufnya harus New Roman, ya, Times New Roman, ukuran 12. Oke, harus dilihat, ya. Oke. Apakah sudah Times New Roman? Oh, sudah. Fontnya 12, oh sudah. Biasanya, ya, ukuran marginnya itu sebelah kiri ini 4. Kenapa? Karena nanti untuk menjilid, ya, agar bisa terlihat ketika dibuka. Atasnya biasanya 3 cm, bawahnya 3 cm, sebelah kanan ini 3 cm. Kita pastikan sesuai dengan pedoman atau belum. Oh, ini ternyata belum. Ini pakainya inci, kita rubah ke cm. 3 cm, ya, sebelah kiri 4 cm, sebelah bawah 3 cm, sebelah kanan 3 cm. Baik. Oke, ini. Lalu, ya, kita pastikan dulu, ya, ini kan masih ada space dari huruf A ini ke yang 4 cm ini, ya. Kita sesuaikan dulu. Oke. Kita juga sesuaikan.
Jika kita melihat di panduan ya, di panduan skripsi, kalau di Universitas PGRI Semarang ini latar belakang masalah ini A, ya, huruf A, pakainya A, bukan nomor ya, nomor satu bukan, tapi pakainya huruf A ya. Ini latar belakang masalah, pakainya A. Jadi pakainya A ini. Ini judul saya letakkan di sini agar kita paham nantinya ketika membahas bagaimana membuat latar belakang harus sesuai juga dengan judulnya, harus sesuai dengan judulnya. Yang pertama, ya, saudara pastikan tata cara penulisan terlebih dahulu sudah sesuai, sudah benar atau belum, dan nanti kita melihat isinya ya, kita membahas isinya nanti ya, kita membahas sistematika penulisannya dulu. Kalau pakainya huruf ya, maka ini diletakkan ya, ini diluruskan dengan huruf awal A titik spasi satu spasi R ya. Nah, gitu. Nah, kalau pakainya angka ini biasanya diluruskan di sini. Tapi kalau pakainya huruf, maka setelah tab ini ya, nah, diletakkan di sini. Oke. Nah, kita agar mempercepat saja ya. Jadi semua paragraf di bawahnya juga menyesuaikan ya, menyesuaikan yang di atasnya. Baris kedua diluruskan dengan huruf pertama yang ini, yang L ini. Klik. Oke, kalau sudah aturannya ya, satu paragraf ini minimal 3 kalimat ya. Ketika saudara membuat kalimat yang baik ya, itu kalau terdiri dari subjek ya, objek, predikat, keterangan. Tapi kalau bingung, yang penting membuat kalimat itu tidak ambigu ya, harus singkat padat ya, tidak berbelit-belit dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara bingung satu kalimat itu diakhiri dengan apa, dengan titik ya, koma masih belum satu kalimat. Jadi lihat nih, ini baru satu kalimat, terus ini 2 kalimat, ini 3 kalimat. Tetapi kalimat ini terlalu panjang. Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis dikarenakan wilayahnya berada di antara persilangan dari 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia ke benua Australia dan Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. Ini bisa dijadikan 2 kalimat. Atau Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis, ini bisa 1 kalimat. Ya, wilayah Indonesia, wilayahnya berada, nah ini kan nyayan rujuknya Indonesia, berada di antara persilangan dari 2 benua dan 2 samudra, nah, yaitu benua Asia dan benua Asia bukan ya, dan benua Australia dan Samudra Hindia ke Samudra Pasifik ya. Ini kan antara ya, di antara persilangan dari 2 benua ya. Ini bisa disederhanakan ya. Wilayah Indonesia berada di antara persilangan dua samudra. Samudranya ini enggak terlalu ini ya. Langsung aja ini. Indonesia berada di antara persilangan di antara persilangan dari benua Asia. Nah, ini efektif ya kalimatnya. Selain itu letak geografis ya. Letak geografis Indonesia juga menyebabkan ya, letak geografis Indonesia
memiliki letak geografis Indonesia menyebabkan memiliki letak geografis Indonesia. Juganya dihapus ini biar bahasanya lebih ringkas ya. Letak geografis Indonesia menyebabkan letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sebagai salah satu negara yang termasuk dalam wilayah tropis, Indonesia memiliki potensi pertanian yang sangat baik, terutama untuk mengembangkan sektor pertaniannya. Ruangguru.com. Ini kalau mau ngutip di belakang, jadi kalau mau ngutip di belakang ya, titiknya jangan titik dulu, tapi titiknya terakhir di sini. Cuma saya sarankan itu sumber yang dikutip itu ya, saya sarankan itu adalah dari artikel ilmiah yang pertama. Yang kedua bisa dari buku, dari undang-undang ya, dari data BPS ya, bisa, atau kementerian ya. Ini kan dari website ya, dari website. Jadi saya kurang tertarik nih kalau dari website, apalagi websitenya bukan website resmi pemerintahan ya. Ini website ruang guru ya, dan yang dibahas itu juga kalau ini websitenya dari website BPS baiklah ya, tapi ruang guru, sehingga saya sarankan hindari ya sumber dari website. Nah, apalagi itu bukan website pemerintah ya. Kalau saat ini ya sangat mudah sekali mencari referensi dari artikel ya di jurnal. Baik, saya coba ajari ya. Yang bagus itu setiap paragraf minimal 3 kalimat ya, dan dari umum ke khusus. Ya, ini pertama bahas tentang Indonesia ya, dari umum ke khusus ya, Indonesia. Sampai nanti bahas secara khusus. Oke, saya ajarkan ya, atau kita sama-sama sharing ya, cara mencari referensi di artikel. Oke, ini di copy saja. Terus kita buka Google Scholar, paste di sini. Oke. Oh, ini ada kesalahan penulisan ya, negara Ilkim ya, salahan kita perbaiki ya. Nah, ada kesalahan penulisan iklim. Ya. Nah, kita lihat nih ya, kata-kata yang mirip ya, semua khususnya untuk lebih meningkatkan rasa Indonesia merupakan negara agraris ya. Nah, ini kita bisa kutip ya, kita kutip ya. Kalau tidak harus pakai Google, kalau tidak harus pakai Mendeley, saudara bisa kutip pakai Google Scholar. Caranya ini nih, ya, gampang nih ya, kutipan diklik, terus pakainya apa ya? Pakainya modelnya pakainya apakah format atau stylenya API atau Chicago atau apa, kita sesuaikan dengan panduan. Nah, ini kita lihat ya. Oh, negara maritim, negara kepulauan, negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kuasa dan law ya. Nah, ini saya mau ngutipin aja. Oke ya, dikutip. Oke. Nah, kalau di Universitas PGRI Semarang biasanya pakai APA style-nya. Jadi nomor 2 diklik, di copy ya. Kembali lagi ya, di sini harus buat referensi ya, harus ada referensi, ada kutipannya, ada sumbernya. Daftar pustaka. Formatnya ya. Oke. Nah, ini. Oke.
Nah, ini trik rahasia sebetulnya ya, agar nanti banyak sumbernya atau citasinya. Oke, disesuaikan ya. Jadi saat ini tuh mudah mencari sumber ya, artikel ya, bisa dilihat di Google Scholar. Oke. Ini agar tulisannya warnanya sama ya. Kita semua blok dulu warnanya ini. Oke. Nah, caranya gimana, cara meletakkan kutipannya? Ini copy dulu ini. Copy. Ini kalau tidak menggunakan Mendeley ya, atau EndNote ya, ini bebas. Nah, ini di sini klik ya, ini dalam kurung ya, huruf terakhirnya saja. Huruf terakhirnya saja. Oke. Jadi kalau pernyataan dulu ya, atau kalau pendapat dulu baru penulis, cara penulisannya seperti ini. Dalam kurung penulis, kalau lebih dari satu penulis, dan ya penulis kedua koma tahun ya. Tapi kalau penulis dulu baru pernyataan, nah misalkan menurut ya, ini misalkan Abidin, nah ini caranya penulis ya, penulis satu dan penulis keduanya dalam kurung tahunnya. Ini kalau untuk cara membuat kutipan ya itu. Oke. Ya, ini satu sumber nih ya. Mau buat, nah, kita mau cari lagi sumber. Nah, ini akan rendah nih plagiasinya, tingkat plagiasinya rendah karena kita sudah cocokkan di Google Scholar ya. Apakah sudah ada yang menuliskan di sini atau belum? Oke, kita ulangi lagi. Tadi ada kesalahan penulisan iklim ya. Ini kita perbaiki. Oke, ini latar belakang menyebabkan bisa hanya memiliki 2 musim ya. Ini membahas enggak tentang memiliki 2 musim ya, hujan sulit ya, menyebabkan letak geografis Indonesia pada wilayah tropis. Nah ini nih ya, wilayah tropis geografis ya, intinya sama ya, intinya sama kalimat katanya, tapi kan karena kita harus ada sumbernya ya, kita ambil sumber di Google Scholar. Ini tadi kesalahan ketik. Oke, ini referensi yang kedua. Nah, harus dilihat urutan abjad awalnya. Huruf awalnya apa? Ini kan A. Ini S, berarti duluan A dulu ini ya. Terus kita sesuaikan Times New Roman, ukurannya, terus nah ya disamakan, dan sama juga ini di copy nah, ke atas. Nah, oke. Nah, aturannya APA ya, ambil nama belakangnya, ini kan lebih dari satu ya, ini 3, Saputro, Mahmudi ya, ini nama yang singkatannya dihapus saja ya. Dan Dewi ya, dan Dewi, C-nya ini dihapus. Oke, ini hapus seperti ini ya, Saputro, Mahmudi, dan Dewi 2015. Oke, kita satu lagi ya, satu lagi. Jadi biar banyak ya referensinya. Jadi kalau referensinya banyak itu kelihatan berarti banyak membaca, padahal hanya membaca awalnya saja ya. Kalau mau download juga nggak masalah. Kalau mau download, oh ini ternyata banyak nih kesamaan kata ya, kesamaan kata ini banyak. Apa ini disitasi saja ya, ini cepat sekali. Jadi kelebihannya adalah saudara nggak usah lama-lama ngetik satu persatu di daftar pustaka ini, dijamin ya, linknya kalau saudara mengetik di sini dan skripsi saudara di publish, diterbitkan ya di internet repository atau nanti dibuat artikel, nanti terlink ya, tersitasi. Penulis Kusumaningrum itu nanti bertambah citasinya di Google Scholar.
Daripada kita mengetik manual itu belum tentu tersitasi. Padahal kita sudah mensitasi, tapi di Google Scholar ternyata tidak secara otomatis mensitasi. Nah, kalau ini secara otomatis nanti mensitasi. Ya, jadi seperti ini ya. Ini tadi poinnya adalah saudara usahakan referensinya itu artikel ya. Sekarang eranya artikel ilmiah. Paling tidak artikel ya atau buku ya, bisa undang-undang atau data BPS ya, kementerian, hindari yang tadi ya, yang website. Nah, ini kan tadi saya katakan membuat latar belakang dari umum ke khusus ya. Oke, tadi berbicara Indonesia pada Orde Baru, kebijakan Lumbung Desa Pati menjadikan satu peran berjaya dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Namun contohnya sekarang yang sedang benar-benar mendorong faktor industri, ya ini kan tipe industri menjadikan sektor pangan sedikit mengalami kemunduran. Salah satunya halnya kemunduran tersebut yaitu sebenarnya pembangunan. Nah, saudara biasanya secara otomatis itu nggak sadar ya, ngetik industri ternyata laptopnya itu disetting pakainya Y ya, bukan I, yang secara ya. Jadi nanti kalau saudara sebelum mengirimkan ke dosen pembimbing, lihat nih tipe-tipenya, kalau berdampak terhadap luas semakin beda. Pada Orde Baru kebijakan Lumbung Padi menjadikan suatu pertanian berjaya, namun kebijakan. Nah, usahakan itu jangan setelah titik pada awal kalimat itu kata sambung. Kalau koma nggak apa-apa ya. Tapi ketika awal kalimat diusahakan jangan kata sambung. Kata sambung yang dihindari di awal kalimat seperti di, namun, karena, sehingga, ya, mengapa, sebab, ya, dan lain sebagainya itu kalau bisa dihindari. Nah, ini misalkan kebijakan pemerintah sekarang yang sedang benar-benar mendorong sektor industri menjadikan sektor pertanian sedikit mengalami kemunduran. Ya. Jadi dia membandingkan pada zamannya Orde Baru dengan saat ini. Nah ini bisa, nanti ini yang tadi saya contohkan, ini bisa satu sumber, ya per kalimat itu bisa satu sumber, ya ini dua sumber, ini tiga sumber, ya dan lain sebagainya. Oke. Mendorong sektor guna satu petani memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan menjadi berusaha pembangunan nasional itu penting. Nah, yang amat sekarang yang sebagai pertama. Terus tadi sudah saya sampaikan bahwa satu paragraf itu minimal 3 kalimat, ya. Terus harus ada sumber, terus maksimal kalau bisa 13 baris agar tidak terlalu panjang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baris ini terlalu panjang, jadi bisa disederhanakan ya. Pada era Orde Baru, kebijakan lumbung desa atau padi menjadikan sebuah berjaya dan berkontribusi yang signifikan bagi masyarakat ya, dan negara Indonesia. Sampai sekarang yang sedang gencar-gencar kebijakan pemerintah sekarang yang mendorong sektor industri ya, kebijakan pemerintah sekarang yang sedang mendorong sektor industri. Nah, salah satu hal yang menyebabkan kemunduran tersebut yaitu semakin gencarnya dinamik kemunduran. Nah, salah satu yang menyebabkan kemunduran, salah satu hal yang menyebabkan kemunduran tersebut yaitu semakin pembangunan infrastruktur untuk mendorong kemajuan sektor industri yang sangat berdampak cukup luas lahan pertanian. Misalkan ini dihapus saja. Gencarnya pembangunan, jadi biar efektif, biar kalimatnya juga tidak terlalu panjang. Untuk mendorong kemajuan industri yang secara tidak langsung mendorong kemajuan industri secara tidak langsung terhadap luas lahan pertanian semakin menyempit. Sementara itu, sebagian besar dari penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Pertanian merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh itu, pemerintah harus kembali mendorong. Oleh karena itu, pemerintah hindari kata yang mengharuskan itu ya, harus ya.
jangan menggunakan kata harus kalau bisa menggunakan sebaiknya. Karena kalau harus itu bahasa perintah dan merasa benar ya, padahal belum tentu benar. Oleh karena itu kita sebaiknya mendorong ya sektor kembali mendorong sektor pertanian guna menciptakan suasana pangan guna menciptakan suasana pangan yang selanjutnya akan berdampak pada kemakmuran masyarakat dan negara Indonesia. Oke, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Masih 14. Hapus. Kita sebaiknya mendorong sektor pertanian guna menciptakan swasembada pangan. Titik. Nah, atau kemudian sebaiknya mendorong sektor pertanian guna menciptakan swasembada pangan yang berdampak pada yang berdampak pada kemakmuran masyarakat. Oke, ini contoh ya. Jadi ini sebetulnya bisa cari di Google Scholar ya, sumber ya dan lain sebagainya. Jadi tadi ya satu paragraf ingat-ingat maksimal 13 baris agar tidak terlalu panjang ya. Minimal 3 kalimat, maksimal 13 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini 18 lalu banyak ya, bisa dijadikan 2 paragraf bisa. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian desa, akan menjadi prioritas dalam pembangunan nasional ya. Prioritas ini penting mengingat pembangunan sektor pertanian masih menduduki posisi yang amat strategis karena dianggap sebagai pertama ya, katalisator pembangunan sektor pertanian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebab Indonesia dianugerahi tanah dua ini terlalu panjang ya. Prioritas ini penting mengingat pembangunan sektor pertanian masih menduduki posisi yang amat strategis karena dianggap sebagai kalau bisa sih hindari yang pertama, kedua, ketiga pada pembuatan latar belakang. Jadi hindari tulisan nomor 1 atau A, ya 1, 2, 3 atau A, hindari itu. Karena sebagai katalisator, ya misalkan ya ini, katalisator pembangunan. Nah, tadi panjang banget. Proses ini penting. Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan menjadi proses dalam pembangunan nasional ya. Pembangunan sektor pertanian masih menjadi posisi yang amat strategis. Menduduki posisi yang amat yang strategis karena dianggap sebagai kader pembangunan. Satu peran dapat meningkatkan. Nah, ini titiknya mana ya? Panjang. Pembangunan sektor pertanian masih menduduki posisi yang strategis karena dianggap sebagai kader pembangunan. Nah, titik sini jangan terlalu panjang-panjang. Sektor pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Sebab Indonesia tidak menjadi subur ekonomi sebab ya tadi jenis tanaman subur itu sebenarnya lebih bertahan dibanding yang lain. Sektor pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebab Indonesia tidak Tuhan yang menjadi sekali sama karena sebenarnya yang lebih bertahan bisa karena sektor pertanian lebih bertahan
Kedua kan tadi satunya hapus ya, itu hapus. Stabilisator harga dalam perekonomian. Produk hasil pertanian terutama tanaman pangan bukan kebutuhan pokok masyarakat sehingga diharapkan dengan menjaga ini titik aja, jadi biar tidak terlalu panjang. Oke. Produk hasil panen terutama tanaman pangan bukan kebutuhan pokok masyarakat. Nah, sehingga diharapkan dengan menjaga. Nah ini sehingga dia menjaga stabilitas. Sumber devisa non migas, pengelolaan yang belum maksimal dan harga misalnya tidak stabil, bahan jalan menjadi pendapat di dalam menjadi stabil. Kita lebih bahas tentang pertanian ya. Salah satu alternatif untuk mendukung pengelolaan devisa migas itu dengan meningkatkan ekspor sektor barang petani. Nah, ini hapus saja. Oke. Nah, gini. Jadi membuat latar belakang ya, kalau bisa terkait ya antara paragraf 1 dengan paragraf 2 dan paragraf 3 dan selanjutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, ini ya, ini bisa dicari sumbernya tadi di Google Scholar ya, dicari sumbernya. Intinya kata kuncinya harus diperhatikan ya, pertanian berperan penting terhadap perekonomian ya. Ini kan peranan sektor pertanian ya terhadap pembangunan juga, peranan pertanian terhadap perekonomian juga sesuai berarti ini. Nah, bisa diklik, ya. Bisa tambah sumber. Tadi yang paragraf kedua juga bisa dimasukkan sumber ya. GHIJK. Oh, nah ini berarti GHIJK. Nah, ini ya kan sesuai dengan objeknya. Nah, ini nanti disesuaikan semuanya. New Roman ini 12 ya. Terus ini biar sama tadi isbah ya, tahun 2016. Kalau pengen seperti itu nanti buat dua Microsoft Word ya. Jadi Microsoft Word yang selanjutnya yang dibuat itu khusus daftar pustaka. Jadi nanti biar cepat membuatnya. Saya contohkan saja ya. Karena ini nanti diperkecil ya. Ini juga diperkecil. Ini masukkan ke sini di sini pustaka. Nah, nanti dikecilkan ya. Juga dikecilkan. Cepat. Jadi kalau misalkan mau memasukkan isbah cepat. Di sini. Oke. Ya. Jadi ini pembangunan sektor pembangunan sektor masih memiliki posisi yang strategis dalam sebagai kasar pembangunan ini bisa dicari referensinya di Google Scholar tadi ya. Oke, jadi biar banyak referensinya ya. Jadi diklik klik klik. Oke. Nah, saat ini sektor pertanian masih dominan dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu daerah, pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi. Oke, kalau yang huruf, kalau yang kata asing itu nanti benar ini ditulis miring. Ya. Pertanian, ini kan pertanian sebagai satu sektor yang memberikan, nah ini kan tadi aturannya kan minimal 3 kalimat, ini baru 1 kalimat panjang ya.
pertama sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi pada produk domestik bruto di Indonesia. Nah, ini tik ya. Ini dapat dilihat berdasarkan harga konstan terlihat kemarin teman-teman. Hmm. Oke, ini dua kalimat ya. Ini bisa ditambahkan di sini itu lebih dari 3 kalimat. Peran sektor pertanian masih sangat penting dalam perekonomian walaupun secara tahun cenderung fluktuatif berbeda. Ini sebetulnya sama dengan yang di atas. Jadi buat kalimat yang tidak berulang-ulang. Nah, gitu ya. Ini intinya itu. Tadi membahas tentang nasional, ini membahas tentang Jawa Tengah provinsi ya. Tapi dilihat ya, ada ininya enggak, ada sumbernya enggak. Kalau ini kan ada sumbernya BPS, apa-apa lo BPS milik pemerintah. Ini provinsi Jateng apa wis ya. Perubuda. Nah, gitu. Jadi tadi Indonesia, terus Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak, terus desa desa Merana ya. Oh, Kecamatan Wonosalam ya, ini Kecamatan Wonosalam, membahas tentang Kecamatan Wonosalam juga Desa Meranak ya, Desa Meranak sampai nanti ditutup bahwa berdasarkan latar belakang di atas ya, jambu air memiliki peranan analisis rantai nilai value chain berdaya jambu air di Desa Meranak salah. Baik, ini tadi saya sudah menyampaikan tentang sistematika penulisan latar belakang, tapi ketika membuat latar belakang yang baik juga harus dilihat bahwa eh, di sini tuh ada masalah, apa ada potensi, atau ingin menganalisis kebijakan. Kalau saya baca ini di sini ada masalah ya, masalahnya itu pada ini loh, kerugian pada petani dan dapat mengurangi kesejahteraan petani sehingga diperlukan suatu upaya untuk memotong rantai pemasaran yang dibuat oleh para tengkulak ya, agar lebih efisien sehingga pemanfaatnya juga dapat dirasakan oleh petani. Intinya kalau saya lihat penelitian ini itu diawali karena ada permasalahan. Permasalahannya itu adanya selisih harga jual yang tinggi dari petani sampai ke pedagang pasar karena rantai distribusinya terlalu panjang, terlalu banyak orang ya. Ada tengkulak juga di situ. Jadi harganya mahal di konsumen, tetapi yang menikmati itu bukan petaninya, tapi yang menikmati itu tengkulaknya. Ya, di latar belakang ini harus dijelaskan juga permasalahannya. Jadi masalahnya itu dijelaskan di latar belakang. Ya, jadi ini namanya itu fenomena gap. Jadi ada masalah, ada fenomena gap ya. Fenomena yang terjadi yang kita bisa lihat dengan panca indera ya, fenomena. Ada kesenjangan di situ ya, dari yang seharusnya tetapi yang terjadi itu tidak ya. Jadi antara harapan dengan kenyataan tidak match ya, tidak sesuai ya. Ada fenomena, ada permasalahan. Permasalahannya itu adalah rantai distribusi ya, jambu air dari petani ya ke konsumen terlalu panjang, terlalu melibatkan banyak orang ya. Nah, ini loh. Hasil panen yang dibeli oleh tengkulak kemudian dijual ke pedagang besar dan ke pedagang kecil. Jadi petani tengkulak itu tengkulak orang kedua, pedagang besar orang ketiga, pedagang kecil orang keempat. Petani menjual jambu air ke tengkulak 9.000 dan pedagang kecil menjual jambu air ke konsumen 15.000. Jadi selisihnya itu 6.000 ya, 9.000 ke 6.000. Jadi cukup besar selisihnya. Baik, terus kalau
setingkat skripsi mungkin hanya fenomena gap ya, dan juga ditambahi riset gap. Jadi apakah penelitian-penelitian sebelumnya ya yang membahas tentang rantai ya, rantai pasokan atau rantai distribusi jambu air sudah dilakukan atau belum ya. Kalau belum berarti ada riset gap ya, belum ada yang meneliti. Kalau sudah dan belum terlalu mendetail berarti masih ada riset gap ya, masih ada kesenjangan hasil riset atau hasil penelitian sebelumnya. Kalau sudah banyak yang meneliti tentang rantai distribusi jambu air, tetapi hasil penelitiannya berbeda, padahal temanya sama, itu juga namanya riset gap. Terjadi perbedaan hasil riset dari riset uh, peneliti A dengan riset peneliti B yang meneliti satu tema tentang rantai distribusi jambu air. Jadi ini kalau skripsi ada fenomena gap di situ ya yang wajib, terus riset gap. Kalau teori gap itu biasanya yang setingkat tesis atau setingkat disertasi. Jadi teori yang disampaikan itu berbeda dengan fenomena yang terjadi atau hasil penelitian nantinya. Itu teori gap. Nanti hasilnya temuan ya, novelty atau kebaharuan. Ya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bagus adalah tidak hanya menjelaskan fenomena yang terlihat oleh panca indera, tapi nantinya diharapkan dapat menjelaskan nomena yang tidak terlihat oleh panca indera. Jadi penelitian kualitatif yang bagus itu menemukan sesuatu yang tidak terlihat di permukaan ya, yang ditutupi, yang disembunyikan, yang tidak banyak orang tahu. Kalau peneliti sampai mampu mengungkapkan sesuatu yang tidak banyak orang tahu ya di dalam skripsi, penelitian kualitatif ini bagus ya. Jadi bukan hanya menganalisis atau menjelaskan fenomena saja, tapi mampu menggambarkan nomena yang tidak terlihat. Nah, itu penelitian kualitatif itu bagus kalau sampai menjelaskan nomena, sesuatu yang mencengangkan. Oh, ternyata analisis rantai nilai setelah diteliti, petani malahan mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit, sementara tengkulak ya, yang dia tidak menanam, dia tidak memupuk, dia tidak merawat, hanya memiliki modal ya, dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar ya. Dia langsung dijual ke pedagang besar dalam hitungan hari, mendapatkan keuntungan yang sangat besar ketimbang petani yang merawat sampai berbulan-bulan. Ya, itu mungkin temuannya ya. Jadi temuannya. Kalau sampai menemukan sesuatu seperti itu ya, misalkan ada praktek icun, praktek apa ya, yang tidak banyak orang ketahui tentang nomena, itu bagus sekali. Baik, ini cara membuat latar belakang ya penelitian yang baik dan yang benar. Kalau disimpulkan tadi bahwa membuat latar belakang juga harus disesuaikan dengan pedoman ya, pedoman skripsi. Terus dilihat di sana sistematika penulisannya seperti apa, ukuran kertasnya, terus jenis tulisannya, terus marginnya, termasuk ini spasinya. Biasanya spasinya itu 1,5 ya. Kalau skripsi 2, kalau baru proposal itu 1,5. Nah, saudara bisa atur ini before sama afternya dinolkan dulu, terus ininya 1,5 ya, biar sama semuanya. Tuh, ini 1,5. Jadi silakan saudara lihat di buku panduannya, dan juga saudara menulisnya ini sesuai dengan sistematika penulisan yang baik dan benar ya. Tadi yang saya sampaikan, satu paragraf itu harus ada sumbernya, cari sumbernya, diusahakan itu artikel, boleh buku, boleh undang-undang, boleh data BPS ya. Kalau bisa sih hindari website di luar pemerintahan ya, apalagi yang Blogspot atau WordPress. Terus untuk satu paragraf itu minimal 3 kalimat ya, terus maksimal 13 baris agar tidak terlalu panjang ya. Terus buat
Latar belakang itu dari yang bersifat umum, ya seperti piramida terbalik, ya dari yang bersifat umum luas ke yang bersifat khusus atau menyempit nanti, ya. Jadi buat yang umum terlebih dahulu ke sempit gitu. Ya intinya ya yang penting saudara kerjakanlah sebisanya, banyak membaca referensi-referensi artikel sehingga nanti bisa menuliskan dengan cepat, atau saudara ketik dulu yang ada di pikirannya, baru nanti cari referensi di copy paste di Google Scholar, ya. Yang banyak kata yang sama berarti itu yang disitasi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Tetap semangat bagi yang sedang membuat skripsi, membuat latar belakang. Saya doakan semoga saudara mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar segera menyelesaikan skripsi, segera wisuda, dan meraih kesuksesan. Ya. Terima kasih banyak telah menyaksikan sampai akhir, ya, dalam praktek pembuatan latar belakang skripsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Yunus Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.